Teman-teman, sebelum kita memulai presentasi kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Engkau mempertemukan kami kelompok 4 di ruang Zoom. Kami akan melakukan presentasi. Engkau yang akan menolong kami Tuhan, memungkinkan segala apa yang kami butuhkan agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk teman-teman yang akan mengikuti perkuliahan melalui Google Classroom. Kiranya Tuhan yang menolong kami bersama agar semuanya dapat kami lalui bersama-sama dengan tuntunan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang kitab Ratapan. Kami beranggotakan 3 orang, ada Sarce Arruan, kemudian Theophilus Wesley Pongtuluran, dan Yupita Asri. Langsung saja kita masuk dalam materi pertama yang akan dibacakan oleh Sarce. Dipersilahkan. Baik, kita masuk dalam latar belakang kitab Ratapan. Kitab Ratapan atau Nudup Yeremia termasuk dalam 5 Menggilo, dan kitab ini dibaca pada hari peringatan jatuhnya kota Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Jatuhnya Yerusalem dan runtuhnya Bait Allah diterima dan diakui oleh bangsa Yehuda sebagai hukuman Allah karena dosa mereka. Kitab ini berisi nyanyian-nyanyian ratapan. Karena itu, pada umumnya, nyanyian itu dimulai dengan kata echa yang berarti wahai atau Dalam kitab ini terdapat 5 buah nyanyian ratapan mengenai jatuhnya Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi. Slide selanjutnya. Penulis kitab. Menurut tradisi orang Yahudi, kitab ini dikarang oleh Nabi Yeremia. Tetapi ada yang berpendapat bahwa kitab ini merupakan catatan seorang saksi mata keruntuhan Yerusalem dan Yehuda. Walaupun tidak begitu dipastikan bahwa Yeremia adalah penulis kitab ini, tetapi kecenderungan untuk menyebut demikian sering diakui banyak ahli. Namun perlu disadari bahwa aspek gaya penulisan yang agak berbeda dengan tulisan Yeremia menunjukkan bahwa penulis kitab ini adalah orang yang sesaman dengan Yeremia. Slide selanjutnya. Tujuan dan ciri khas. Tujuan dari kitab Ratapan ini adalah ingin menunjukkan kepada bangsa Israel atau Yehuda bahwa betapa kasih Allah itu sangat besar dan ia begitu sedih melihat keadaan umatnya yang selalu melakukan apa yang ada di luar kehendaknya. Dan juga penulis ingin mengungkapkan kesedihan yang sangat dan penderitaan emosionalnya atas kerusakan Yerusalem yang tragis. Kemudian ciri khas dari kitab Ratapan yaitu yang pertama, kitab Ratapan memiliki ciri akrostik, yaitu di mana setiap pasal berisi syair lengkap. Yang kedua, kitab Ratapan juga memakai beberapa simbol atau lambang sama dengan apa yang dipakai oleh Yeremia. Untuk slide selanjutnya saya persilakan Saudara Theophilus. Ya, baik. Dalam kitab Ratapan ini mempunyai struktur, yaitu yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 2, di mana mempunyai poin, yaitu Yerusalem dibinasakan di pasal 1, ayat 1 sampai ayat 7, dan kemudian poin B,
kebinasaan adalah akibat dosa, ayat 8 sampai 11. Dan yang poin C, seruan kepada Allah memohon dikasihani, pasal 12, ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Kemudian yang kedua ialah ratapan pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-22, di mana mempunyai juga poin, ada 4 poin. Yang pertama, murka Allah kepada umat, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yang B, penderitaan karena kekeringan dan kelaparan, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang C, nabi palsu dan nabi benar, ayat 14 sampai ayat 17. Dan yang poin terakhir, doa tangisan kepada Allah, ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Yang ketiga, pasal 3 ayat 1 sampai 66 mempunyai juga poin yang sama, yaitu sampai 5. Yang pertama, ratapan orang berduka cita, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Ayat yang kedua, poin yang kedua, mulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-39, tentang mengingat kasih setia Tuhan pada masa lampau. Poin yang ketiga, ayat 40 sampai ayat 42, berbicara tentang panggilan untuk pembaruan hati. Yang keempat, akibat dosa, bisa dilihat ayat 43 sampai 54. Dan yang terakhir ialah doa yang mengharapkan keadilan Tuhan, ayat ke-55 sampai 66. Yang keempat ialah ratap pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-22 mempunyai juga poin. Yang pertama, mengingat kesukacitaan pada masa lampau, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Poin yang kedua, dosa dan akibatnya, ayat 13 sampai ayat yang 20, ayat yang ke-20. Dan poin yang terakhir, penghukuman bagi Edom, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Dan yang kelima ialah pasal 1 ayat pasal 5 ayat 1 sampai 22 mempunyai poin yang sama, yaitu ada 3 poin, di mana berbicara tentang doa yang memohon rahmat Allah. Bisa kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang kedua, daftar segala penderitaan mereka, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Poin yang terakhir, permohonan pelepasan dan pembaruan, ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Slide selanjutnya. Dalam kitab Ratapan ini mempunyai ringkasan isi, yang dimana pasal pertama memuat nyanyian yang mengisi keadaan dan kota Yerusalem sesudah dijatuhkan oleh musuh. Pasal yang kedua berisi tentang nyanyian ratapan yang melukiskan jatuhnya kota Yerusalem dengan berbagai gambaran yang menyedihkan. Pasal yang ketiga melukiskan keadaan sang penulis kitab ini, yang dimana ia memikirkan keadaannya sendiri yang berat dan dahsyat, tetapi ia juga memperhatikan keadaan seluruh bangsa dan kadang-kadang menyamakan dirinya dengan semua orang sebangsanya yang celaka itu. Pasal yang keempat, di mana diceritakan bagaimana sang penyair merasa sedih karena menyaksikan jatuhnya Yerusalem, di mana lambang kemegahannya pun telah hilang. Pasal 5, di mana berisi nyanyian yang meratapi orang Yehuda yang masih tinggal di tanahnya sesudah jatuh kota Yerusalem. Orang yang tinggal atau tidak ikut ke Babel terpaksa hidup dalam penindasan yang amat kejam. Slide selanjutnya. Dalam kitab Ratapan ini, teman-teman bisa buka Ratapan pasal 1 ayat 12, pasal 2 ayat yang ke-17, dan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23, di mana itu semua merupakan ayat kunci dari kitab Ratapan ini. Pokok utama dalam kitab Ratapan ini, di mana pokok utama ini berbicara tentang malapetaka yang disebabkan oleh dosa dan penolakan akan hukum Allah. Bisa teman-teman baca di pasal 1 ayat 8,
pasal 3 ayat 39 sampai 42, di mana dalam kitab ratapan yang di mana melukiskan antara pergumulan serta reaksi-reaksi orang Yahudi. Kemudian ada juga berbagai penderitaan serta hukuman mereka. Lalu mereka yang di mana mengadakan untuk penyelidikan akan terhadap diri sendiri serta berusaha dalam menemukan arti daripada malapetaka yang baru terjadi itu, dan mereka juga yang mana menemukan akan suatu kesadaran bahwa Allah yang adil dan mereka layak untuk dihukum karena mereka telah berdosa. Di mana teman-teman bisa baca di ayat 41, ayat 17, dan ayat 18. Kita juga sebagai anaknya harus dalam mempelajari cara-cara Tuhan dalam mendidik anak-anaknya. Kalau kita berdosa, kita harus bersedia untuk dihukum. Tetapi dengan tidak lupa bahwa hukuman itu yang dimaksudkan dalam mendorong kita agar kembali ke jalan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Slide selanjutnya. Dalam kitab peratapan ini mempunyai tema-tema, yaitu yang pertama, kejujuran dan harapan dalam penderitaan apapun itu. Yang kedua, bagaimana penulis kitab peratapan ini mengidentifikasikan dirinya dengan umat Allah. Yang ketiga, himbauan penulis kitab peratapan ini kepada Allah. Dan yang terakhir, campur tangan Allah dalam mengembalikan manusia kepadanya yang sudah berdosa agar kembali ke jalan yang benar. Saya persilakan kepada moderator untuk membacakan slide yang berikutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu ajaran utama mengenai kitab peratapan ini. Yang pertama yaitu dalam pasal 1 ayat 1 sampai 22 yang mana berbicara tentang Yeremia menangis dalam keadaan Yerusalem yang dihancurkan. Kemudian pasal 2 berbicara tentang Yeremia dalam tangisnya dalam menyatakan bahwa kerusakan dan kesukaran Yerusalem yang adalah pernyataan daripada murka Allah. Kemudian pasal 3 ayat 1 sampai 66 berbicara juga tentang Yeremia yang mana menunjukkan akan perasaannya dengan menangisi akan segala kesukaran serta penderitaan bangsanya. Yang selanjutnya pasal 4 ayat 1 sampai 22 di sini berbicara tentang Yeremia dalam tangisnya yang juga menceritakan bahwa semua pada penderitaan dan kesukaran yang terjadi merupakan akibat dari semua perbuatan-perbuatan dosa terhadap bangsa Israel. Kemudian pasal 5 ayat 1 sampai 22 berbicara mengenai Yeremia yang mana memohon doa terhadap Allah dalam memulihkan kembali keadaan bangsa Israel. Selanjutnya, pandangan menurut para ahli. Dalam buku pengenalan Perjanjian Lama, yang mana kitab peratapan melukiskan akan pergumulan dan reaksi-reaksi orang-orang terhadap Yahudi, akan penderitaan, serta penghukuman mereka, dan melakukan suatu penyelidikan terhadap diri sendiri, serta berusaha dalam menemukan artinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kitab Yeremia mengajarkan bahwa Yeremia merasakan kesedihan akan keadaan bangsanya karena dosa-dosa mereka. Hal ini untuk mengajarkan agar setiap orang Kristen mempunyai beban akan bangsanya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, kehancuran kota Yerusalem adalah pernyataan penghukuman Allah atas dosa bangsa Israel. Dengan demikian, berarti bahwa Allah juga pasti menghukum anak-anaknya yang berbuat dosa. Yang ketiga, dalam keadaan yang penuh penderitaan, Yeremia berdoa untuk memohon pertolongan dari Allah. Demikian pula lah hendaknya setiap orang percaya untuk memohon pertolongan Allah ketika mengalami penderitaan. Dengan selesainya slide kesimpulan, maka presentasi kami sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih kepada kedua pemateri, Sarce dan Theo. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Berhubung karena kita menggunakan Google Classroom, jadi teman-teman yang bertanya, kami
akan melihat 3 orang tercepat, dan penanya seterusnya, penanya keempat dan seterusnya kami tidak akan menjawab. Kami hanya akan membuka 3 sesi tanya jawab. Jadi harap teman-teman cepat dalam memberi respon. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sarce, terima kasih Theo. Sampai bertemu.